Saderengipun tepangaken nami kula Agisha Balkiatus Salihah saking SMA Negeri Setunggal Durenan. Kula mboten piyambak kalih rencang-rencang kula niki. Kula Adiria Cahyawiyandika. Nggih. Kula Anggen Batar Candrakanti. Nggih. Kula Mbesa Marani. Nggih. Kula Azhar Rahim Rafifah. Nggih. Kula Elsa Pratiwi. Nggih. Sedaya 6 nggih. Nggih. Nggih, monggo napa mawon saking sedaya kanca 6 ingkang pareket tadi suwune prisa dhateng kula. Nggih, dinten menika kula sakanca badhe wawan rembug kalian Bapak Slamet Nggih. saking dusun Blombong nggih, Pak. Blombang, Blombang, Desa Tanggul Turus, Nggih. Kecamatan Besuki. Besuki. Nanging saderengipun kita mulai, ngapunten Bapak Slamet Nggih. menapa kula dikeparengaken wawan rembug kalian panjenengan. Dikeparengaken, nggih, karengaken terbuka lebar. Nggih, monggo. Nggih, langsung kemawon pitakonan kaping nomor 3. Nggih. Saking pundi asal usul tradisi mantenan? Tradisi mantenan asal usulipun resipun menika peninggalan nenek moyang. Peninggalan nenek moyang terkait kalian rikala semanten khususnya di Pulau Jawa menika seiring kalian perkembangan zaman dan juga masuknya agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dari Gujarat itu kebetulan tradisi mantenan juga identik sekali dengan budaya Jawa yang ada. Di Pulau Jawa sudah ada budayawan dan sastrawan yang sangat luar biasa, Ki Ronggo Wasito, yang sangat berpotensi sekali untuk acara-acara Jawa. Salah satunya ya mantenan itu termasuk budaya-budaya yang lain. Makanya budaya mantenan itu ada sejak nenek moyang kita dan kita sebagai penerus perjuangan yang bertempat di Pulau Jawa yang sudah abadi, makanya ya mengikuti budaya itu, toh semuanya itu tidak bertentangan dengan acara budaya Jawa yang ada, ilmiah, budaya juga agamis. Demikian. Kapan tradisi mantenan wiwit dipun lampahi dening masyarakat Jawa? Kapan? Nggih, nggih. Bu, kapan dilaksanakan? Kapan tradisi mantenan wiwit dipun lampahi? Oh, wiwit dilampahi. Nggih niku semenjak bangsa Indonesia ini nenek moyang kita dulu, pada nenek moyang kita mungkin ya dari keturunan moyang kita, dari anak, cucu, canggah, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, brupak, sente, mungkin dari beberapa keturunan kita yang dulu yang sudah lama, dari mbah buyut kita, canggah kita, wareng kita mungkin. Itu karena dari orang tua kita juga sampai kita semua, sampai anak cucu kita nanti. Itu acara manten dilaksanakan gitu dah. Ya, monggo. Kalau Mbak Ahmad mungkin tidak mendengar, diulangi tidak apa-apa. Monggo. Ya, monggo. Rileks nih. Punapa tradisi mantenan tasih diuri-uri dening masyarakat zaman semangke? Taksih diuri-uri. Sangat diuri-uri karena apa? Budaya tersebut bahkan dari generasi jenengan, generasi penjenengan sama-sama semua ini, yang generasi masih sekolah calon manten ini, bahkan panjenengan dewe apal dan juga seneng acara manten. Karena saya yakin dan percaya panjenengan tidak mungkin besok dadi manten tidak dirayakni sesuai dengan tradisi manten. Mungkin dari akad nikah sampai acara temu manten yang sakral maupun yang budaya. Jelaskan ngoten ta? Nggih. Kados pundi caranipun milih dinten becik kangge mantenan? Dinten becik kangge mantenan nek sampean ibuke sampean, bapake sampean semuanya kira-kira calon maratuwane sampean bahkan kira-kira yo ndak paham. Ada yang paham 1 2. Sing paham sing ngerti niku namine pun pujangga utawa kiai dungke. Sing iso ngedongake. Sebetulnya hari itu semuanya baik. Namun kenapa? Karena manten itu kita dambakan orang tuamu, mungkin calon mertuamu atau tuntutan Mbah Ahmad sendiri bagi anakku juga, anak cucuku.
Jadi manten ini lek sakit kan hanya 1 kali kalau bisa. Makanya dicarikan hari yang sangat luar biasa, hari pilihan, waktunya tepat, suasananya juga cepat, yo ragate ono, wektune longgar, semuanya sinkron antara kedua belah pihak, dan Mbah Dungke memberikan hari yang terbaik supaya nanti kinaryo jopo pernikahan nanti cukup 1 kali untuk selamanya. Untuk yang pertama sekaligus yang terakhir kalinya, sakinah mawaddah warohmah, mulya donya mulya akhirat, bejo donya bejo akhirat, selamat mulya selamat akhirat. Maksudnya demikian. Jadi itu Mbah Dungke nanti yang tahu, yaitu kiai yang iso ngedongake, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, yang hak dan yang batil. Ngerti nih Pak Slamet ngono? Monggo. Punapa tak ancas utama saking tradisi mantenan miturut filosofi Jawa? Tujuan atau ancasipun mantenan menurut filosofi Jawa, yang namanya budaya manten itu sesuai dengan yang disampaikan Mbah Ahmad ning arep mau tak omongne ilmiah, budaya, agamis. Jadi mantenan menika dari persetujuan kedua belah pihak, kedua belah pihak juga mempersatukan niat suci kedua insan yang berbeda jenisnya dan mempunyai tujuan yang sama, ingin mempersatukan kedua keluarga lewat acara nikah. Kalau kita semua memeluk agama Islam, dari qabil tu nikah, dari nikah pertama, persyaratannya nikah itu dari syaratnya yang harus dipenuhi apa, kewajibannya apa, dan juga tujuannya nanti ini untuk mempersatukan kedua keluarga lewat budaya pernikahan, lewat sesuai dengan peraturan agama dan peraturan negara yang sah, dengan melalui peraturan agama juga melalui peraturan agama negara yang tidak bertentangan dengan peraturan negara dan agama. Demikian. Kados pundi tradisi punika ndadosaken mantenan langkung sakral lan maknanipun langkung jero? Dipun baleni cobi. Kados pundi tradisi punika ndadosaken mantenan langkung sakral lan maknanipun langkung jero? Oh ngaten. Kados pundi supaya mantenan niku maknanipun langkung sakral utawa langkung jero, ngoten nggih. Itu paling tidak ya seperti panjenengan silaturahmi rene iki. Calon-calon manten niku tahu tujuan utamanya. Jadi supaya sakral nanti manten itu, karena apa? Pernikahan itu kita mengikuti sebagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kebanggaan kita, yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang senantiasa akan memberi pertolongan syafaatnya kepada hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, senantiasa nanti supaya sakral. Jadi betul-betul niat itu niat suci, perjanjian manusia terhadap Allah. Nikah itu adalah perjanjian suci manusia terhadap Allah. Jadi bukan hanya kepentingan biologis saja. Jadi nikah mengikuti sunnah dari Rasulullah, ajaran agama Islam. Yang kedua juga sesuai dengan peraturan negara yang ada. Peraturan negara yang ada, contohnya kalau persyaratannya usianya harus memenuhi syarat, mungkin kalau usia calon mempelai wanita 20 tahun atau calon mempelai pria 23 tahun, dan bagaimana saya tidak hafal undang-undangnya, yang jelas itu sesuai dengan peraturan yang ada. Supaya sakral dan nilai yang sangat dalam. Itu toh. Monggo dilanjut. Sinten kemauan ingkang biasane nderek prosesi mantenan Jawa? Sinten ingkang biasane? Sinten kemauan ingkang biasane? Oh, sinten kemawon ingkang nderek prosesi pernikahan. Nggih. Niku nderek prosesi pernikahan otomatis kedua calon orang tua, kedua orang tua calon mempelai. Niku namanya besan dan kadang besan, yang punya hajat dan kadang besannya. Juga
kedua calon mempelai yang ikut di situ juga juru rias, juru ladi, among tamu, juru jemuk. Nah, juru jemuk ini juru panggih tukang nemokne. Juga nanti ada dayang, putri dumas, juga ada Mban Cekli. Putri dumas itu yang mendampingi calon mempelai wanita, satro kembar itu yang mendampingi calon mempelai pria. Itu yang itu salah satunya, sebagian yang diantaranya yang ikut dalam prosesi pernikahan gitu toh. Ya, terus lanjut. Punapa peranipun tiyang sepuh ingkang paling wigati ing sajroning mantenan? Peran orang tua, baik orang tua calon mempelai wanita maupun orang tua calon mempelai pria, keduanya sangat berperan, yaitu untuk bombong, bimbing, anggulo wentah. Artinya bombong itu memberi semangat. Oh, sampean wis wayahe nikah. Nek jan jodoh wis temu jodone, age-age wae ndang ditemukan kedua keluarga. Itu orang tua kan memberi contoh yang baik, tuntunan yang baik, memberi semangat. Bombong nama bimbing, mengarahkan tujuan nikah. Nanti kira-kira itu masih saudara pondak, keluarganya berapa, saling mengenalkan kedua keluarga. Tak kenal maka juga tak sayang. Terus bombong pimanggulo wentah ini membina kalau mungkin calon-calon mempelai nanti kurang ngerti atau kurang bisa atau kurang paham. Yang paling penting sebagai bapak dari calon mempelai wanita itu otomatis menjadi wali. Bapak calon mempelai wanita menjadi wali. Karena syarat pernikahan harus ada wali. Tujuan nikah itu tidak hanya tujuan di dunia, namun besok sampai akhirat. Kalau persyaratannya nikah nanti tidak sesuai dengan tuntunan yang ada di agama Islam, mungkin pernikahannya ya kurang abdul, mungkin demikian ya. Jadi itulah fungsi atau kedua orang tua calon itu fungsinya, yaitu orang tua mungkin memberi semangat, juga memberi motivasi. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, aja nerokne sapa-sapa, nerokno keluarga iki lho. Mbah kakungmu, mbah utimu, yang kakung, yang putimu, lan nikah mbiyen yo mik pisan. Terus dari yang kakung ibu yo ngono, lan nikah yo pisan. Dari orang bapak dan ibu juga demikian, kakak-kakakmu, senior-seniormu, juga sepupumu nikahnya cukup satu kali. Itulah orang tua memberi semangat, motivasi dan arahan semacam itu. Monggo dilanjut kalau masih ada. Napa kemawon ubo rampe ingkang dipun ginakaken lan napa maknanipun saben ubo rampe kasebut nalika mantenan? Bu ngaten, ubo rampe atau fasilitas yang digunakan itu sebetulnya relatif. Saya bilang relatif apa? Ada yang juga lengkap, ada yang tidak. Seperti ubo rampe itu yang tidak boleh disepelekan atau yang mahal, sama ya preso, yang murah juga ada. Dari yang segi mewah, yang regane larang pisan, iku sing bragate akeh, iku Mbah Met nggawe basa ngono ngapunten, sebetulnya ada kuade atau dekorasi. Dekorasi insyaallah manten ini walaupun panjang atau pendek, sempit atau luas, lebar atau sempit, mestinya wonten dekorasine. Niku yang dibilang kuade. Terus ada lagi yang tidak kalah pentingnya, ubo rampen itu kembar mayang yang telah dirakit oleh tetuwangga Kang Piniji Karya, Ki Wasita Jati, Gita Sarono, Duta Sarono, Bobo Kyai Dungke. Dadi ubo rampen fasilitas untuk kembar mayang. Kalau kembar mayang untuk temu manten itu banyak, itu cacahipun banyaknya 4 buah kembar mayang yang nanti sebagai pengiring-iring untuk temu manten, itu juga fasilitas. Tidak kalah pentingnya ada kendi pertolo. Kendi pertolo ini wadahing tirta wening, banyu wening, itu kembang kendi pertolo. Terus juga ada kloso bokok sinulam suket kolondonya namanya tikar. Jenengan mungkin. Terus juga ada sinjang ki sewek utawa jarit basane ning desa. Itu terjadi dua macam, ada yang sinjang sido mukti, juga ada sido luhur. Wonten malih ndak kalah pentingnya ada gantalan. Gantalan ini suruh tinemu rose. Terus gunanya, saya sampaikan tadi gunanya masing-masing ya. Kuade juga memperindah pandangan.
Itu ibaratnya sebagai istana. Hanya istana 1 malam dan 1 hari bahasanya itu. Namun mahal loh harganya. Mungkin yang versinya klasik, versinya Spanyol, versinya modern itu namanya dekorasi. Dan juga dekorasi itu bisa dibilang lengkapnya dekorasi bersama fasilitas yang lain seperti panggung. Itu kalau dijadikan satu maknanya kuwade. Kuwade itu maknanya kudu kuat nanggulangi bebaya gede. Jadi manten itu sekali tempo oleh Allah akan diuji. Karena pertemuan kedua insan tujuannya yang akan mulia, tujuannya akan tujuan baik, tujuan suci, membina rumah tangga, membentuk rumah tangga baru yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada tujuan yang mulia itu yang tak ada tujuan mulia yang tak ada ujian, tidak ada. Ibaratnya sampean akan sekolah naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 dan kelas 3 akan lulus. Semuanya ada ujian atau pendadarannya. Kuwade maksudnya kudu kuat nanggulangi bebaya gede. Kerikil-kerikil tajam yang akan dihadapi calon kedua mempelai. Itu tidak menjadi hambatan, namun itu sebagai ujian yang indah menuju ke Roma. Demikian, itu namanya kuwade. Saya teruskan, tadi kembar mayang. Kembar itu namanya sama. Yang kembar itu pasti sama toh. Sekalipun laki-laki perempuan mirip, apalagi kalau wanita perempuan laki-laki. Namanya kembar mayang dengan 2 bahasa, kembar dan mayang. Kembar itu artinya sama. Yang dibilang sama, kedua mempelai, kedua insan tadi, laki-laki dan perempuan, sama tujuannya, satu hati, satu jiwa untuk menyatukan tujuan manunggaling cipta rasa karsa miwah karyane. Niat sebagai kreativitas, aktivitas dan kreativitas kehidupan, menyatukan suatu 2 jiwa yang menjadi satu tujuan yang sama, yaitu tujuan yang sakinah mawaddah warahmah. Yang namanya mayang itu bunga dari pinang. Nah, mayang itu bunga pinang, jadi kembang jambe jenenge mayang. Kenapa kita ambil kembang jambe mayang? Dikandung maksud dari filosofi mempelai berdua setelah menyatu tujuannya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi Muhammad, nanti supaya ndak mayang mentoleh, madep mantep dengan tujuan suci, yaitu sesuai dengan yang sudah dilaksanakan oleh pada waktu pernikahan. Contoh-contoh dari kedua orang tua, keluarga, sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan negara. Jadi tidak akan, bahasanya Mbah Met, tidak akan nalingsir paguran negara lan agama. Itu fasilitasnya kembar mayang ya. Kalau nanti saya sampaikan perangan kembar mayang onong andong, puring, opo-opo, janur, deboking daraja, godhong wit maringin, saya ringkes saja ini ceritanya. Janur jaat teko nur cahyo suci kang tumondok penggalih pinanganten kekalih untuk tujuan yang sama, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Andungake darmane asepuh, kewajiban orang tua mendoakan tujuan suci atau cita-cita kedua mempelai. Dalam pernikahan cukup sekali untuk selamanya, yang pertama dan terakhir kalinya. Kemudian ada popolan puring, daun opopolan puring. Maksudnya opo-opo paringi Allah, apa-apa yang sudah diberikan Allah, terutama namanya nikmat. Manusia mempelai berdua, mantan anyar wajib mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah, karena nikmat yang disyukuri Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Namun kalau nikmat tidak disyukuri, Allah akan memberikan siksa yang sangat menyedihkan. Untuk mendalik Arabnya atau Al-Qur'annya yang kita ikuti, yaitu la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Itulah kuncinya. Jadi kita nikah itu tidak hanya uji coba ikut-ikutan, namun adalah sebagai janji manusia pada Allah untuk ini meneruskan keturunan. Jadi keturunan manten nanti, supaya yang perempuan pula punya anak keturunan atau dzurriyyah yang sholih, yang laki-laki yang sholih, perempuan nanti yang sholihah. Itu ajwal ibadah. Saya teruskan ya. Fasilitasnya karena banyak. Deboke gedang rojo, kinaryo manten itu gambarannya seperti rojo sedino, ratu sedalu, raja 1 hari,
ratu 1 malam. Jadi itulah besok akan kembali pada habitatnya, tidak seperti rojo lagi. Mantannya yang kemarin busananya gaun mantan tidak akan dibawa sampai hari-hari besok. Besok sudah kembali pada habitatnya. Yang terakhir mungkin ada juga yang namanya balangan gantal. Tadi saya bilang gantal. Bukan yang terakhir, masih ada kendi juga. Galangan gantal itu dari suruh tinemu rose sing di ikat dengan benang lawe. Maksudnya itu balangan gantal itu senajan to suruh menika nun sewu CJ rumah murepe yang ginigit podo rasane, kalau digigit nanti rasanya sama. Jadi hati kedua insan tadi, laki-laki dan perempuan, calon mempelai pria wanita tadi, satu tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masih ada yang namanya kendi. Kenapa manten ditemukan atau temune manten memakai fasilitas kendi? Kendi itu taman tahu atau dari tanah itu yang dibentuk seperti guci, itu sebagai cita-cita kedua orang tua. Siapapun, bahkan orang tuamu atau setelah nanti sampean sudah dewasa menjadi bapak dan ibu, anakmu nanti kalau jadi manten mesti kamu doakan cukup anak kula nanti ya Allah jadi manten cukup sebesar niki, menjadi orang yang sukses senantiasa seperti kendi itu dalamnya wening banyu tirta wening atau air suci yang mensucikan, yang bukan mustakmal untuk menghilangkan hadas atau najis. Ya, itu karena airnya suci. Dan nanti kendi kenapa kok pakai kendi, tidak pakai wadah yang lain? Karena filosofinya kendi, anakku besok sukses yang ditemukan di hari ini ditemokne dinten niki, mudah ya Allah besok jangan menjadi anak yang durhaka seperti malin kondang ngangudzubillah dalik. Besok akan mengakui kedua orang dang mertuamu, apalagi mantan laki-laki mempunyai suatu predikat arijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki menjadi imam rumah tangga dan wajib untuk memuliakan istrinya, memuliakan kedua orang tuanya, dan memuliakan kedua mertuanya. Itulah seorang laki-laki. Makanya laki-laki sangat luar biasa. Carilah besok tuh, karena sampean kaum hawa, carilah pemimpin laki-lakimu nanti. Ini sebagai doanya Mbak Met, sebagai imam keluarga yang ganteng, yang solih, yang tanggung jawab, yang cinta penuh cinta kasih sayang, juga yang beriman dan bermartabat. Allahumma amin. Masuk ya? Itu banyak sekali pertanyaanmu, luar biasa itu. Ini siapa namanya tadi? Rara. Oh, Rara, luar biasa Rara. Pertanyaannya fasilitas masih ada? Ya, monggo. Pripun prosesi pandenan miturut tradisi Jawa? Pripun? Prosesi mantenan mantenan. miturut tradisi Jawa. Pripun tradisi mantenan? Prosesi. Prosesi mantenan menurut tradisi Jawa. Nggih. Seiring karena gini, nyapa tak sampai nih seiring. Karena Jawa itu identik bener, identik baik, identik uplong, identik jos, identik jitu, identik wahid. Kenapa saya bilang manten dengan Jawa kok ada hubungannya apa? Maksudnya tadi gimana? Pripun prosesi mantenan miturut tradisi Jawa? Ya, sangat luar biasa, identik sekali. Karena mantenan identiknya kalau tradisi Jawa, wong Jawa niku ora eneng wong omah-omah tanpa dadi manten dhisik. Nah, makanya dibilang kok Mbah Ahmad ngomong identik jos, identik baik, identik bener, identik uplong. Ibaratnya penjenengan iki sampean-sampean iki momong adike ngono ki ora bener, tidak nang pinggir kali atau tidak nang pinggir dalan, ibuke sampean piye to wis gedhe ngopeni adike kok urung Jawa ngomong adike lah. Berarti urung Jawa iki berarti urung bener, urung pinter, urung pas kan. Makanya acara prosesi mantenan ini sangat identik sekali dengan budaya Jawa, gitu ya maksudnya. Betul. Jadi kalau mantenan, jadi pernikahan itu awal dari pembentukan kedua keluarga. Jadi orangnya mau omah-omah ki tanpa diwiwiti saka manten. Apalagi diawali dari qabil tu nikah, dari nikah dulu sesuai dengan aturan agama yang kita
yang kita ikuti, agama Islam utamanya, dan agama yang lain bagi yang memeluknya, juga sesuai dengan peraturan negara yang ada. Jadi sangat sesuai dengan budaya Jawa. Karena seperti saya sampaikan, kula menyinggung masalah budaya Jawa. Pakaian manten itu ada yang memakai tradisi. Nanti ada busana manten yang mengikuti tradisi. Solo Basahan, ada Paes Ageng, ada manten Surakarta, ada nanti logatnya Yogyakarta. Makanya di lainnya tidak ada. Kalau di manten budaya-budaya itu ada. Makanya tujuannya supaya ini budaya-budaya kita nanti tidak akan dimiliki oleh orang lain, oleh budaya manca. Jadi manten budayanya tidak sesuai budaya Eropa, sesuai budaya Jawa gitu kan. Ya mungkin ada mantennya itu logatnya dipakai budaya Eropa atau budaya Timur Tengah, nggak apa-apa. Namun kalau di budaya Jawa tadi seperti Solo Basahan, seperti saya bilang Surakarta atau Yogyo, sesuai ya, mengenai ya. Monggo dilanjut. Nek prosesi mantenan saking temu manten sindur ngaten niku pripun, Pak? Wo uruturanipun, Nggih. wo gambaranipun nggih. Nggih. Wo nggih. Niki pertanyaane sing sanesipun insyaallah sampun tesih wonten mboten? Tasik. Tesih wonten. Menika kula critakne margo rada dawa. Rada dawa. Ini kan wawancara ndak apa-apa ta? Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Manteni ngaten nek pun semuanya sudah siap, sameto ing gati sawego ing diri, calon mempelai wanita nggih sampun nggih ngadi busana mulat padono malan mulat sarira, basane sing nyondro ngono. Sampun selesai untuk make up, bermake up, berbusana. Nanti manten putri mijil, manten putri dulu di dekor juga bisa langsung di tempat sasono panggih, sasono temu, sing sak ndhuwure kloso, sak ndhuwure sinjang wau. Sedeke bokor kencono sasono sinengker Mbah Dongkil endeleh ning endi papane temu. Terus manten kakung mangke wonten pintu depan atau regol saged diwastani sasono panguntapan, saged diwastani wiworo ngajeng diarak karo selawat. Ngono sing sampeyan karepe ngoten ta? Nah, itu nanti tujuannya diarak selawat atau tidak ada selawatnya tidak apa-apa, namun yang ada selawatnya itu tidak mengurangi nilai dari seni budaya Jawa sendiri dalam acara temu manten, namun menambah nilai plus karena yang kita ikuti nikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita adanya sholawat Nabi, nah, itu adanya memuliakan, adanya mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita mendapatkan syafaatnya. Itu menyinggung masalah budaya atau kenceringan misalnya di song. Terus nanti setelah itu mempelai berdua, laki-laki dan perempuan membawa gantal masing-masing tadi suruh yang temu rose, terus diubet karo benang lawe tadi. Nanti ada lemparan gantal. Lemparan gantal pada waktu menjelang temu, mempelai wanita sudah diberi minuman dari kendi bertolo tadi oleh Mbak Dongke, mempelai pria juga sudah. Akhirnya berjalan setelah jarak 2 meter terjadi lemparan gantal. Itu namanya balangan gantal sing dibalang manten kakung jenenge gondang kasih, gondang tutur. Sing dibalang nih dene calon manten putri jenenge gondang kasih lan gondang tutur nyawiji nggih, nyawiji manunggal raos. Kasih sayangnya mempelai pria dan wanita menyatu, akhirnya jawab astot salaman, disalamne dicurne banyu saking kendi bertolo, ngagem paralampita donga Hastungkara Mbah Dongke pakai japa mantra supaya mantene kebak rahmahe Gusti Allah, diparing maunahe Gusti Allah, diparing nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani rohani, kanthi nikmat umur panjang sing manfaalan barokah, istiqomah nggon ibadah. Ini patus panguput jiwa manten sekalian binjing karo Allah paring rezeki ingkang gampang, rezeki ingkang jembar, rezeki ingkang kathah, ingkang kalal barokah, maslahah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Senantiasa mempelai pria wanita oleh juru dongke disuwune mudah-mudahan binjing Gusti Allah mudah-mudahan diberikan turun atau duriyah
putra-putri yang solih dan solihah ahli taat juga ahli ibadah itu. Terus sampai teng manten. Terus teko niku napa sampai nanti sinduran. Wisan, nah bareng ngoten manten sudah selesai dubeng nih. Dubeng nih nggone temu nyapa kok mubeng supaya tadi melingkar tahu medan. Manten ini binjing cara pitik etah letuku kuwi ben omah. Ben omah. Omahe ning endi? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi manten kudu omah. Utamanya manten pria umum biasanya sadurunge mantenan, sadurunge nikah marung kopi ning kafe, sakwise nikah yo aja ning kafe, le marung ning swarga. Karena baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Le marung kopi ning swarga sing ngecamne medodari, gek gratis. Lah surga otomatis ada bidadarinya ta? Bidadarinya siapa? Mempelai wanita. Masuk toh? Nah, baiti jannati. Jadi nanti dihubung-hubung nih supaya ini mubeng maksudnya tahu rumahnya, ojo sampai ngalih. Besok ringkasan yang omah. Nah, bareng ngoten disindur, sindure ana loro, ana sing gawe abang putih. Abang itu bahasanya sindur iki abang reto. Sek putih seto, berarti merah putih reto karo seto. Nek rupane coklat utawa kuning ngono kae kencana kuwi emas. Sama artinya lek sing abang putih ki reto lan seto niku tinuntun marang reh kautaman pinayangan budi rahayu mboten nalingsir kanan paugeran nagari so agami, wani marang bebener, wedi marang kanestan, berani yang benar, takut dengan yang salah. Nah, ngaten niku disindur abang putih ya, pomo rupane coklat ya agama sama ndak apa-apa. Terus nanti naik ke Sasono Rinenggo. Di situ nanti orang tua mempelai wanita, kedua orang tua mempelai pria masih duduk di kursi semula, belum ikut. Nanti karena ada aneng acara mapak besan, setelah di situ nanti ada acaranya. Yang pertama acara setelah sampai di Sasono Rinenggo wonten adicara manten sing naminipun kerubungan. Sing diwiwiti upacara bobot timbang, mempelai pria dipangku oleh bapaknya mempelai wanita berada di paha sebelah kanan, dipangku wonten jengku sisih tengen, wondene mintanganten putri pangku wonten jengku sisih kiwa, nimbang bobot bibiting pinanganten sarimbit mboten nalingsir utawa ora mleset, ora jumplang, niku keduanya bobote sama. Karena podo tresno trenanan sih kinasian senajan temune podo gedene sama-sama besar, sama-sama dewasa, namun kalau ditimbang cinta kasih sayangnya sama. Lah itu aja acara tanam jeru, bapaknya menghadap hadapan dengan manten, terus didudukkan namanya tuh tanam jeru. Nah, apa kok tanam jeru? Katanam jeru muga jeru kawibawane, jeru tancepe dhuwur kawibawane mikul dhuwur mendem jeru diajati orang tua membawa nama harum keluarga. Jadi memanten iki loro-loro niku aja sampai nalingsir utawa meletik saka kudangannya kedua keluarga. Kalau mungkin budayanya keluarga itu berbeda, yang mempelai pria budayanya mungkin Islam, mungkin dari pondok pesantren gitu, mempelai wanita dari budaya nasional, kedua-duanya diikuti. Jadi membawa nama baik keluarga, nyambung nih persaudaraan. Terus dilanjut. Belum ada, kalau belum ada saya teruskan ya. Tadi masih ada acara dulang-dulangan kacar kucur juga. Nanti kacar kucur kan tak harus tahu. Nah, setelah itu tanam jeru terus kacar kucur. Kacar kucur itu upacara tampa kaya. Mempelai pria memberi belanja kepada wanita, kepada istrinya. Kedadian saking tilam lampus sinulam suket kolonjono. Isinipun kacang kawak, dhelé kawak, beras kawak, ciber kawak, kacampur arto recehan tring, arto rupiah yang paling kecil, sampai juga ada ubur rampen pawon, bumbu-bumbu dapur. Kenapa berupa itu? Karena itu ibaratnya barang yang termurah, barang sepele, barang sedikit kita syukuri. Karena
syukur nikmat itu tidak harus yang banyak, dari yang sedikit kita syukuri akhirnya menjadi bukit yang kita terima. Itu bahasanya demikian. Jadi terus disimpan wonten lumbung agung bali gede. Lumbung itu ibaratnya filosofinya seorang ibu, bali gede itu seorang bapak. Jadi nun sewu kacar kutur tadi dititipkan kepada kedua orang tua mempelai wanita supaya babar saambane latar, ombo saambane segoro. Kanggo paitan nggene mempelai pria wanita keduanya membina rumah tangga nanti sebagai modal utama. Itu. Terus setelah itu nanti dahar bugo jenar. Dahar itu makan, bugo itu nasi, jenar itu kuning. Jadi menikmati hidangan nasi punar. Tahu toh mantan-mantan gitu toh? Itu tujuannya menikmati rezeki nikmat dari Allah yang kita terima. Insya Allah yang terima dari mempelai berdua tadi, yang bekerja dari mempelai wanita, mempelai pria, tidak nalingsir atau rezekinya yang halal, yang barokah. Kita nikmati bersama, dulang-dulangan seperti yang saya sampaikan tadi, manunggaling cipta rasa karsa mewah karyane. Mempelai berdua suka duka bersama. Setelah itu minum, diberi unjukan no? Nek tirtone bening, unjukannya saking gelas banyune bening, artinya juga sendiri. Nek diparing unjukan kok warnanya merah, pantas seperti ada lah. Itu juga artinya sendiri. Yang bening, weninge manah, weninge kalbu, pinanggih ayem miwah tentrem. Terus lek diparingi mbok bilih dicaosi unjukan sing warnanya merah, reto utawa abang, pinanganten kekalih wani marang bebener, wedi marang kanistan. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi nanti dalam berumah tangga kalau bisa, yang namanya berumah tangga pasti ada perselisihan. Kalau bisa perselisihan nanti jangan sampai berebut benar tapi berebut salah. Kalau berumah tangga saling berebut benar, contoh sampan mas sing kleru, sampan dik sing kleru, sampan sing kleru mas, tidak akan ada titik temunya. Tapi kalau kula mas ingkang klentu, anggen kula masak wau klentu, lomboke wayahe kula caosi telu kok sampai 10 margo nyeblok, katut kegerus, pranggo pedes sengak kula sing luput. Mboten kok jarak maneh panjenengan kula sing kleru. Itu nanti akan ketemu titik temu. Jadi seorang wanita kalau bisa, bukan wanita untuk kalah-kalahan, pria untuk menang-menangan, tidak. Karena rumah tangga itu harus saling tahu diri. Rasa dicoba ini, laksanakan besok kalau benar-benar. Nanti gitu ya. Nah itu tadi, maaf Mbak ya, itu tadi karena banyak apa yang disampaikan Mbak Ahmad, karena itu hanya contoh saja. Tak gaya cepet emang. Mungkin sing lain nerang Mbak Ahmad kurang pas karo sing wawancara sampean, aku nyuwun sepuro ya basa Mbak Ahmad mungkin kurang mengena sampean ndak sesuai. Mohon maaf ya. Seperti cerita. Ini masih ada pertanyaannya? Terus wonten? Nggih, monggo. Napa wigunanipun nglestarekke tradisi mantenan tumrap generasi enom? Nah, ini wis tak senggol. Yang pertama, kita merasa memiliki, karena budaya itu jangan sampai dimiliki oleh orang lain. Budaya Jawa yang adiluhung ini, yang adiluhung sesuai dengan karakter jati diri kita orang Jawa. Jadi budaya mantenan ini ibaratnya mantenan ngoten niku asale make up lek putri lah wayu lek kuakung yo lek muwening kaya ngono kae. Nek itu sampai nanti kita berubah dijajah oleh bangsa lain terus malih gawe lepis terus singletan ngono kira-kira lanange terus putrine nun sewu yang kurang senonoh kan tidak sesuai dengan etika toh. Sewu nggih, attitude sebagai pribadi orang Jawa. Makanya tadi supaya yang pertama yaitu meluhuri budaya adiluhung, melestarikan budaya nenek moyang. Yang pertama. Yang kedua sebagai sumber budaya nasional. Yen sewu sakjroning suka kudu tansah eling lan waspada luhuring budaya dadi kuncaraning bangsa. Bon luar biasa ya.
Dadi sadurunge seneng awake kudu ngerti paugerane wong seneng. Sadurunge suka kudu tansah eling laras padha luhuring budaya kinarya dadi kuncaraning bangsa untuk muncarnya utawa kondanging bangsa itu karena budaya yang adiluhur. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya budaya nanti tidak dimiliki oleh orang lain atau pihak lain. Kita sebagai bangsa Indonesia, utamanya priyantun Jawa, kudu rumangsa handarbeni merasa memiliki budaya tadi. Wajib angrungkepi, wajib kita melindungi keamanannya, kelestariannya, keutuhannya. Sing terakhir, mulat sariro angrasawani. Sebagai penerus perjuangan para senoman panjenengan generasi penerus niki yang utama njogo jejeking tradisi. Mantap toh? Nah, dengan sampean wawancara kan njogo jejeke tradisi. Jadi budaya mantenan iki kena timbui seni tradisional yang lain namun yang tidak merubah atau mengurangi nilai dari budaya yang asli. Njogo jejeke tradisi, menjaga kemurnian dari tradisi budaya tadi. Pas nama mboten? Nggih, alhamdulillah. Monggo dilanjut boleh wonten. Kados pundi pemanggi mirsani tradisi mantenan punika ing zaman modern? Pemanggihipun kaya kula ngeten iki. Nggih, kula sebagai jiwa seni sekaligus pelaku seni nggih niki ningali budaya mantenan sak mangke menika luar biasa. Luar biasa maksudipun luar biasa kula aturaken. Kula natos pengalaman rikala kula natos bahasanya ngamen tanggapan sorterok wonten gene wilayah-wilayah sing mestine kula arani niku wilayah asing kali budaya wong anggone Surabaya niku wilayah asing to wonten Jakarta ngono kan wilayahipun asing. Ternyata nilai seni mantenan, acara budaya seni tradisi mantenan masih kental sekali sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari priyantun ingkang kagungan kersa. Dari diawali mulai siraman calon mempelai keduanya juga langsung jujuk acara temu manten tok nggih mboten napa bar akad nikah. Jadi sebelum akad nikah acara siraman nggih wonten. Sakbare akad nikah wonten acara langsung temu manten nggih wonten. Dados sesuai kemampuan dari yang punya hajat. Manut karo duwite bosone wis ragate Jerbasuki Mawabeya. Jadi sebelum saya akhiri mungkin nek tesih wonten pitaken-pitakenipun tasih kula buka menika kula perlu ya. Tak sampekne Mbah Met krana Mbah Meti seneng udang manten wong sampean calon manten nih tak pameri lek ngudang manten nyapa manten nih agemane rupane rena-rena ngono oleh ya. Nggih terbuka ya. Ndak nambah waktu to mboten to? Nggih, ndak merugikan. Bakune Mbah Met tujuannya positif. Gini, manten diawali saking akad nikah itu terbanyak manten ini lek budal ku ngomah manten kakung diparani arep manten ijab ngono kae ngagem jas ireng. Wis di mana-mana ngono sarta piye-piye wis mungkin dari 1000 atau 100 sing ora ngono mungkin mek sitok. Biasanya konten to masih sampean wis ngagem jas ireng. Terus mangke bare temu manten, pas temu nanti juga ada acara prosesi temu manten sampan juga ada agemane manten sampan temu gaun manten pria dan wanita hitam utawa ireng kombinasi coklat. Ireng kombinasi coklat. Itu ada filosofinya. Ireng niku iso lungguh jejer tidungane iso urip bareng. Nah, manten ireng bae klambene ireng iso lungguh jejer yang dekorasi di kuade di pelaminan jejer kanan kiri lan iso urip bareng masuk lah. Nah, ada kombinasi coklat emas-emasnya itu. Nah, seperti apa? Sekalipun mukena yang muslim ada apa? Jamangnya emas, ada proto emas itu kan warnanya coklat.
Artinya cinta suci mempelai berdua cocok, indah dan melekat. Masuk? MC ini karena kreativitas MC itu. Nah, terus nanti ini kebetulan sama ngagem batik, aku yo batik. Manten itu sangat luar biasa, sing ngeterne manten karo sing rewang agemane batik. Kayak ora kok pantes-pantesan margo batik nggih bodho ndak. Batik itu filosofinya yen tobat aja mung setitik. Batik yen tobat aja mung setitik, taubatan nasuha, tobat sing tenanan karepen pikantuk maghfirah pangapura dosa lan pelipurane. Doa to. Doa. Sing manten agem kadang MC ini basopi utawa berskap kuning. Kuning. Cinta suci mempelai berdua lumampah kanthi ati kang wening. Ada jilbabnya yang merah, abang. Abang, aku bangga. Maksudnya bangga apa? Aku bangga anakku sudah ketemu jodohnya. Kedua orang tua kan bangga. Kedua keluarga juga bangga. Dari keluarga besan dan keluarga yang punya hajat. Abang, aku bangga anakku sudah ketemu jodohnya. Mudah-mudahan pernikahan yang pertama ini Allah menjadikan yang terakhir kalinya sakinah mawaddah warahmah. Juga ada warna slayer, mungkin ada slayer, sarung kursi, dekorasi, slayernya mungkin abu-abu. Itu dua suku kata yang diulang sama, abu-abu. Kalau abu ya namanya abu itu, abu dapur, abu kapur. Kalau abu-abu artinya warna, abu-abu artinya itu adalah apa? Kata-kata bahagia, sikap-sikap kebahagiaan dari kedua keluarga besan dan keluarga punya hajat. Aku bunga. Abu-abu itu artinya anakku wis tinemu jodone, muga-muga pernikahan derek sunnah Rasulillah yang pertama ini dan yang terakhir kalinya tercipta keluarga baru yang sakinah mawaddah warahmah. Wah, ini sing ngagem ijo, dengan jilbab sing termatan ijo atau seragamnya ada yang ijo. Ini sumpahnya dari mempelai berdua, inilah jodohku. Mudah-mudahan pernikahanku cukup satu kali ini saja untuk selamanya. Wilayah karena PMC ini sing kreatif. Nah, orang apa bisa ngomong nih? itu contoh. Makanya ini sebagai gambaran saja. Mbah Slamet mohon maaf ada tutur kata bahasa sayang yang tidak berkenan untuk sampan-sampan semuanya karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman Mbah Slamet. Kula nyuwun ngapunten. Mohon maaf. Mudah-mudahan tujuan sampean berhasil sukses. Nanti juga membanggakan keluarga, membanggakan kedua orang tua dan membanggakan bapak ibumu. Amin. Mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin ada yang masih bisa ditanyakan, Mbak Met terbuka. Lek kula iso jawab tak jawab. Nggih. Sampun cekap niki sampun jelas sangat piulangan ngenani tradisi mantenan saking Bapak Slamet. Nggih. Mekaten wawan rembug kula kalian sakanca ngenani tradisi mantenan. Kula ngaturaken matur nuwun ingkang kathah khususipun damel Pak Slamet. Nggih. Amargi sampun kersa maringi kawruh kalian wekdal wonten wawan rembug menika. Nggih, sama-sama sami. Kula nggih matur suwun sanget kawula sampean nggih. Nggih. Nggih menawi kula sakanca kathah kekiranganipun kula nyuwun agunging pangersami. Nggih, sami-sami. Mboten enten sing luput. Nggih. Mugi-mugi wawan rembug menika kathah ginanipun. Amin. Tumrap kula sakanca dalasan ingkang mirsani. Amin. Ya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.